Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farananto Ilman Musaid, NIM D400.921 dari kelas A Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 Praktikum Teknik Tenaga Listrik dengan materi motor sinkron dan asinkron. Langsung saja, pada kali ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian, kemudian prinsip kerja, ketiga komponen, kemudian ada rangkaian start delta, rumus, contoh soal, dan yang terakhir adalah contoh penggunaan. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian. Pengertian motor sinkron. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkarnya berbentuk sama dengan mesin induksi, sedangkan kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk kutub sepatu atau salient, atau kutub dengan celah udara sama rata atau rotor silinder. Arus searah atau DC untuk menghasilkan fluks pada kumparan medan dialirkan ke rotor melalui cincin dan sikat. Kemudian pengertian motor asinkron. Mesin asinkron atau motor induksi adalah motor listrik AC yang arus listrik pada rotor yang dibutuhkan untuk menghasilkan torsi diperoleh dengan induksi elektromagnetik dari medan magnet belitan stator. Oleh karena itu, motor induksi motor asinkron 3 fasa dapat dibuat tanpa sambungan listrik rotor. Mesin yang paling penting dan paling umum digunakan dalam grup ini adalah motor induksi AC asinkron dengan desain sangkar tupai untuk motor asinkron 1 fasa dan motor asinkron 3 fasa. Motor asinkron 3 fasa yang dilengkapi dengan starter berbeda seperti starter start delta. Motor asinkron AC adalah motor listrik arus bolak-balik AC dan motor induksi asinkron adalah salah satu jenis motor listrik arus bolak-balik yang paling umum digunakan yang beroperasi pada kecepatan kurang dari kecepatan sinkronnya. Kemudian untuk prinsip kerja. Yang pertama, prinsip kerja motor sinkron. Pada motor sinkron, suplai arus listrik bolak-balik atau AC membangkitkan fluks medan putar stator. Rotor berputar karena terjadi tarik-menarik antara medan putar stator dengan rotor. Dikarenakan tidak adanya torsi stator pada rotor, maka motor sinkron membutuhkan prime move yang memutar rotor hingga kecepatan sinkron agar motor dapat menyala. Prinsip kerja motor asinkron. Arus dilewatkan melalui kumparan dan menghasilkan torsi. Motor akan berjalan lancar hanya pada frekuensi gelombang sinus, di mana arus listrik induksi dalam kumparan berputar daripada yang diberikan kepada kumparan secara langsung. Dalam motor AC, medan magnet sinusida bervariasi. Arus dalam kumparan juga bervariasi. Kemudian untuk komponen. Yang pertama adalah komponen dari motor sinkron. Yang pertama terdapat stator, yaitu benda yang diam pada sebuah motor yang menghasilkan magnetik yang digunakan untuk memutar rotor akibat medan magnet. Kemudian yang kedua yaitu rotor. Sebuah benda dari logam yang dibentuk sedemikian rupa yang digunakan untuk berputarnya motor dari medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Nah, ini adalah contoh dari bagian motor sinkron. Stator dan rotor merupakan komponen utama dari motor sinkron. Kemudian untuk motor asinkron memiliki bagian yang pertama adalah rotor. Merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Untuk yang kedua, stator berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang berputar sebanding dengan besarnya frekuensi yang dipasok. Kemudian yang ketiga, celah udara, tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Nah, pada motor asinkron ini sedikit berbeda dengan motor sinkron, yaitu pada bagian celah udaranya.
Nah, di sini ada contoh bagian-bagian dari motor asinkron, mulai dari stator, rotor, terminal, bearing, pelilitan stator, kemudian ada poros atau shaft, dan kipas. Selanjutnya, rangkaian start delta. Rangkaian start delta memiliki tujuan dari rangkaian start delta pada motor listrik 3 fasa adalah untuk mengurangi nilai arus start yang besarnya sekitar 2-5 kali arus nominal motor listrik. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian start delta. Bisa dilihat pada bagian atas ini merupakan rangkaian hubungan belitan motor bintang atau start. Kemudian untuk hubungan belitan delta motor delta pada bagian bawah bisa dilihat. Kemudian kita lanjut yaitu rangkaian start delta. Nah, di sini ada contoh 3 nameplate. Yang pertama yaitu 220/380 volt. Motor listrik hanya bisa dihubungkan dengan hubung start. Kemudian untuk nameplate kedua 380/660 volt, motor listrik bisa dihubungkan start delta atau delta saja. Kemudian nameplate ketiga 400/690 volt, motor listrik bisa dihubungkan start delta atau delta saja. Nah, pada nameplate nomor 1, motor listrik tidak bisa dijalankan dengan rangkaian start delta dikarenakan tegangan PLN dengan tegangan motor adalah pada hubung start saja. Jika dihubungkan dengan sistem delta, kemungkinan motor akan terbakar. Karena jika dihubungkan dengan tegangan PLN sebesar 380 volt, otomatis kumparan tidak akan bertahan lama. Kemudian untuk penjelasan nameplate nomor 2 dan ketiga, motor listrik bisa dijalankan dengan sistem rangkaian start delta. Karena tegangan kumparan sebesar 660 volt dan 690 volt, jika diberikan input tegangan sebesar 380 volt, maka motor listrik akan menarik arus menjadi kecil karena menyesuaikan dengan daya pada motor tersebut. Selanjutnya rangkaian start delta. Nah, di sini ada contoh gambar dari rangkaian start delta. Pada bagian kiri ini merupakan contoh gambar dari rangkaian kondisi start. Kemudian ini adalah contoh gambar dari kondisi delta. Nah, prinsip kerja rangkaian start delta sangat sederhana, yaitu ketika tombol start ditekan, maka kondisi start akan aktif. Sesaat kemudian, kondisi start akan mati bergantian dengan kondisi delta yang akan menyala. Perpindahan antara kondisi start ke delta diatur waktunya secara otomatis oleh timer, sekitar 3 detik. Sedangkan tombol stop berfungsi untuk memutus aliran listrik ke seluruh rangkaian. Kemudian kita masuk ke rumus. Rumus di sini ada kutub atau P sama dengan 120 kali frekuensi per Ns. Ns sendiri adalah kecepatan motor. Kemudian frekuensi memiliki rumus Nr dikali P per 120. Nr sendiri merupakan kecepatan rotor. Kemudian untuk slip S sama dengan Ns per Nr. Ns min Nr per Ns kali 100% atau kecepatan motor min kecepatan rotor per kecepatan motor dikali 100%. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Yang pertama di sini terdapat motor sinkron. Diketahui motor sinkron 3 fasa dengan tegangan 307 volt, arus 3,7 ampere, memiliki 4 kutub dan kecepatan rotor 1480 rpm, serta cos P sebesar 0,97. Tentukan A frekuensi, B torsi, kemudian yang terakhir C slip. Yang pertama kita akan mencari frekuensi F sama dengan Nr dikali P per 120. Atau Nr di sini adalah kecepatan rotor sebesar 1480 rpm dikali banyaknya kutub ini 4 kutub per 120 menghasilkan frekuensi sebesar 50 Hz. Kemudian di sini kita mencari torsi
Akan tetapi kita mencari daya terlebih dahulu. Untuk rumus daya sama dengan akar 3 kali V kali I kali cos theta. Mengapa menggunakan akar 3? Menggunakan akar 3 dikarenakan pada soal ini menggunakan 3 fasa. Oleh karena itu menggunakan akar 3. Kemudian 307 merupakan tegangan dikali arus 3,7 ampere dikali cos theta 0,97. Cos 0,97 menghasilkan daya yaitu 1967,1 watt. Selanjutnya kita baru bisa mencari torsi dengan T sama dengan 60 kali daya atau P per 2 kali Pi kali kecepatan rotor, yaitu 60 kali 1967,1 per 2 kali 3,14 kali 1480 menghasilkan torsi sebesar 12,7 Newton. Kemudian untuk mencari slip, kita harus di sini karena pada soal belum diketahui NS-nya, maka kita harus mencari NS atau kecepatan motor. Kecepatan motor atau NS ini memiliki rumus 120 kali F atau frekuensi per jumlah kutub atau P. NS sama dengan 120 kali 50 per 4 menghasilkan 1500 rpm. Kemudian kita baru bisa mencari slip dengan rumus NS min NR per NS kali 100%, yaitu 1500 min 1480 per 1500 kali 100% menghasilkan slip sebesar 1,3%. Kemudian pada contoh soal kedua yaitu motor asinkron. Motor induksi 3 fasa memiliki 4 kutub yang dimana pada saat starting dengan kecepatan putar sebesar 114 rpm, dimana kecepatan motor induksi pada nameplate sebesar 1500 rpm. Hitunglah frekuensi dan slip pada motor induksi tersebut. Langsung saja yang pertama kita akan mencari frekuensinya terlebih dahulu dengan rumus yaitu kecepatan rotor dikali jumlah kutub per 120, yaitu 114 rpm dikali 4 per 120 menghasilkan frekuensi sebesar 3,8 Hz. Kemudian kita mencari slip, yaitu kecepatan motor min kecepatan rotor per kecepatan motor dikali 100%, yaitu 1500 min 114 per 1500 kali 100% menghasilkan slip sebesar 92,4%. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh penggunaan dari motor sinkron terlebih dahulu. Pada motor sinkron ini terdapat contoh beberapa penggunaan yang sebenarnya prinsipnya sama, yaitu antara lain aquator robot, kemudian ada servo motor, kemudian ada pemutar kaman, selanjutnya pemutar piringan hitam, dan yang terakhir yaitu mesin timing. Alasan penggunaan yaitu umumnya motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Ini juga diterapkan dalam aquator robot. Pabrik bola, jam, pemutar piringan hitam, pemutar rekaman juga memanfaatkan motor sinkron. Selain itu, motor ini juga digunakan sebagai servo motor dan mesin timing. Motor-motor ini tersedia dalam kisaran ukuran tapal kuda fraksional hingga kisaran ukuran industri daya tinggi. Sementara digunakan dalam ukuran industri daya tinggi, motor ini melakukan dua fungsi penting. Salah satunya adalah sebagai cara yang efisien untuk mengubah energi AC menjadi energi mekanik dan yang lainnya adalah koreksi faktor daya. Kemudian di sini adalah contoh penerapan dari motor asinkron yaitu konveyor. Konveyor berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan industri yang berbentuk padat. Konveyor digerakkan dengan motor induksi 3 fasa karena dalam aplikasi konveyor memerlukan daya untuk menggerakkan rantai yang cukup besar dan memerlukan sistem pengereman yang bisa diatur sehingga akan memudahkan dalam pengerjaan tugas. Biasanya, pada rangkaian motor ini induksi 3 fasa menggunakan rangkaian start delta agar dapat meminimalkan lonjakan arus yang terjadi pada saat motor dioperasikan.
Nah, ini mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.